ini dilekuk-lekuk ya rahimnya. Ya, ini ya elastis ya. Iya. Terus ini warnanya kemerahan ya guys. Ini yang sering membuat orang salah paham ketika dibuka, dikatakan bahwa ini bertagar. Padahal ini tidak bertagar. Ini memang warna aslinya. Tembaga itu ada yang lebih hitam sedikit, ada yang lebih kayak berkarat begitu. Tergantung kualitas tembaganya. Yang ini sudah agak-agak sedikit apa ya, hitam ya, yang di atas ini ya Bu ya. Ya. Jangan salah paham. Orang-orang buka IUD dia bilang bertagar ini gitu. Tembaga itu termasuk logam mulia yang tidak akan berubah sifatnya. Semua wanita itu bisa menggunakan IUD. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan dulu. Ya. Teman-teman, ibu siapa? Junar. Ibu Junar. Ibunya cantik. Ibu Junarti ini nanti aku izin share di YouTube ya. Jadi Ibu Junarti ini adalah hamil ya. Harus hari ini sih? Harus hari ini. Ntar aku konseling KBD. Oh iya. Sampai persalinannya sudah diisi Mbak? Sudah. Dia SD Mbak? Terus enggak, tapi dia pakai KB apa itu pilihan? Oh, belum ada. Sambut persalinan dia pilihannya cuma IUD. Aku mau kasih konseling dulu sama dia. Sekarang ya. Harus hari ini berangkatnya Ibu ya. Harus hari ini Langsung berangkat. GD. Hah? Langsung GD boleh. Kalau Hermina kan ada sore Bu. Nggak ada. Ibu Hermina ini. Iya. Hermina Tapi kan? dokter aku itu dokter Ida pagi jam 9 sampai jam 11. Oh gitu. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting ibu kesana aja. Ya, yang penting ya. Ibu kesana harus kesana hari ini. JJJ-nya bagus semua Ti ya. JJJ-nya bagus Mbak. Cuma Nggak ada proteinurin rujukan. positif 1 Mbak. Proteinurin positif 1. Oh iya. Ibunya agak sering gelap-gelap. Mau timbang. Oh iya, bagus. Oke, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Ini spiral. Ibunya anak berapa? Keempat, hamil keempat. Tapi Melahirkan? satu kali normal, kedua keguguran, ketiga sesar, lahir hidup. Oh, Empat ini. berarti melahirkan 2 kali ya? Hah? Yang hidup berapa anaknya? Satu. Oh, Abortus 2, ini hamil keempat. oh iya. Hamil keempat kan? Hamil keempat, anak yang pertama meninggal, hidup 7 bulan meninggal. Oh jadi ini punya anak ya? Baru satu. Oh, Yang ketiga. 2 berarti Mbak, 2 kali jalan tapi anak mati 1. Udah Ti? Udah. Nah ini ibu ini dengan hipertensi ya. Tensinya berapa paling tinggi Ti? Kemarin 150. 140. Jadi ini harus dikasih konseling KB apa yang paling tepat buat dia. Nah, ibu ini memiliki hipertensi ya. Tensinya berapa Ti? 140. Dia juga punya diabetes Mbak. Dia punya diabetes. Nah, kalau dari standarnya dia itu pil KB sudah nyata tidak boleh. Dia bisa menggunakan implan kalau dia penyakit hipertensinya ya. Dia bisa implan IUD sama suntik KB yang 1 bulan. Tapi ternyata dia bukan hanya hipertensi, tapi dia juga apa namanya, diabetes. Dia juga ternyata juga diabetes. Jadi dia ini yang diabetesnya nggak boleh pil, suntik boleh, tapi itu pilihan terakhir jika tidak ada yang lainnya. Terus suntik 3 bulan sudah tidak boleh, nyata tidak boleh. Terus implan boleh, tapi kalau tidak ada pilihan yang lainnya. Pilihan yang paling tepat adalah IUD dengan 2 kategori penyakit kencing manisnya sama penyakit hipertensinya ya. Iya. Jadi saya mau jelaskan tentang IUD sama dia. Selama ibu tidak memiliki kelainan rahim, menggunakan IUD itu boleh ya. Tidak semua wanita itu bisa menggunakan IUD. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan dulu ya. Nanti ibu, karena ini dia dekat melahirkan, dia harus mengkonsultasikan ke dokternya. Ibu kasih tahu dokternya bahwasanya ibu berencana menggunakan KB IUD. Seandainya ibu nanti setuju ya, karena aku nanya ke dia, ternyata dia masih kepengen punya anak lagi nanti ke depannya. Ya. Kalau steril sebaiknya, kalau kencing manis sih steril ya. Karena semakin ke depan
resikonya itu semakin tinggi. Kalau kencing manis biasanya dianjurkan steril. Itu ibu umurnya berapa? 7 tahun. 27 tahun, masih muda banget ya guys. Nah ini ibu steril. Ini spiral. Oh, ibu boleh pegang ya. Nah, itu boleh dilekuk-lekuk ya rahimnya. Ya, ini ya elastis ya. Terus ini warnanya kemerahan ya guys. Ini yang sering membuat orang salah paham ketika dibuka, dikatakan bahwa ini bertagar. Padahal ini tidak bertagar. Ini memang warna aslinya. Tembaga itu ada yang lebih hitam sedikit, ada yang lebih kayak berkarat begitu. Tergantung kualitas tembaganya. Yang ini sudah agak-agak sedikit apa ya, hitam ya, yang di atas ini ya bu ya. Ya, jangan salah paham. Orang-orang buka IUD dia bilang bertagar ini gitu. Tembaga itu termasuk logam mulia yang tidak akan berubah sifatnya, sama dengan emas ya bu ya. Jadi satu yang perlu ibu pahami. Nah saya pengguna IUD bidan Silvi juga, dan saya kebetulan cocok. Ada beberapa orang yang memang tidak cocok dan harus dilepas ya. Itu kalau nggak cocok biasanya perdarahannya akan lebih 2 minggu ya, atau nyeri hebat di rahim bagian bawah begitu. Tapi selama tidak ada keluhan berarti ibu cocok ya. Kalau ada keluhan biasanya cepet-cepet USG. Nah cara pasangnya adalah ini terlipat, ada alatnya ini terlipat. Ini dimasukkan begini. Ketika masuk ini akan terbuka. Ketika ya masuk bentuknya akan seperti ini bu. Nah ini benangnya di bawah sini. Saya ulang ya. Nah jadinya nanti kalau sudah masuk akan seperti ini. Ikuti lekukannya juga ya. Ya kalau masuk akan seperti ini bentuknya. Nah ini bisa dilihat ada benang ya. Ada benang ya. Nah di beberapa bidan ini benangnya akan dililitkan di sini, di rahimnya sini. Nah di mulut rahimnya. Tapi kebanyakan dipotong segini, kemudian akan dilipat ke sini ya. Dilipat ke sini, dipotong segini, kemudian akan dilipat di sini. Nah kata orang ini yang bikin nyeri ketika berhubungan sama suaminya terasa. Tapi ini benang ini bu, setelah kena cairan vagina dia akan jadi lembut. Jadi tidak usah khawatir suaminya akan merasa sakit ya. Nah kemarin saya makanya pakai IUD itu saya lepas benangnya sama sekali. Harapan saya sih suami saya nggak terasa gitu. Tapi ternyata di tahun-tahun kemarin itu banyak yang benangnya tetap ada gitu untuk kontrol, termasuk dokter Ambar ya, sama bidan Silvi, dia yang termasuk benangnya tetap ada tapi dilipat ke samping sini gitu ya. Terus masang ini nggak sakit, apalagi kalau ibu ketika SC langsung dipasang ya, itu nggak sakit ya. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bisa menggunakan IUD. Jadi yang memang tidak bisa menggunakan IUD nggak usah nakut-nakutin, untuk karena memang kondisi wanita tidak sama. Bahkan jangankan IUD ya, suntik KB pun kadang ada yang cocok, ada yang tidak, karena itu sesuai dengan hormon di dalam tubuh si ibu, sesuai dengan rahim di tubuh si ibu. Makanya bidan itu memasang IUD itu biasanya dilakukan pemeriksaan dulu, di screening. Oh ini bisa dipasang, oh ini tidak bisa dipasang. Ini jangka waktunya berapa tahun? Ini 8 tahun. 8. Tapi IUD ini sebenarnya efek sampingnya paling rendah dibanding KB yang lainnya. Kalau KB yang lainnya seperti hormon itu ada pusing, mual, iya kan, berat badan naik. Ibu mungkin sudah pernah merasakan ya? Iya. Nah kalau IUD tidak, cuman haidnya lebih deras. Maaf, bukan perdarahan, haidnya lebih deras, lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Jadi selama tidak haidnya tidak lebih dari 2 minggu tidak apa-apa, dan selama tidak nyeri perut di bagian bawah tidak apa-apa. Itu sebabnya ibu sebenarnya harusnya kontrol. Memang harus diakui bahwasanya IUD ini memiliki angka kegagalan, tapi kegagalannya sebenarnya rendah dibandingkan KB-KB yang lainnya. Dia memiliki angka kegagalan sebanyak 99,7, jadi cuma 0,3% aja kegagalannya. Dibandingkan KB yang lainnya lebih tinggi lagi, sekitar 0,7, ada yang 0,8, ada yang 1% itu gagal. Tapi ini lebih rendah kegagalannya. Cuman harus tahu bahwa tidak semua wanita bisa menggunakan IUD, termasuk yang punya kista.
Ibu kemarin USG sudah tidak ada apa-apa ya? Tidak ada. Hanya mengalami peradangan Katanya saja. dokternya kan kalau misalnya ada apa-apa kan tidak bisa hamil, tapi ini kan sudah Bisa hamil jadi Tidak aman. apa-apa. Heeh. Oh ya. Ya udah. Ibu rencana mau menggunakan apa? Itu aja lah Ini yang aman aja. IUD ya, yang aman ya. Berarti nanti ibu pra persalinan atau ini nanti ibu ketemu sama dokternya langsung sampaikan. Bu, saya mau dipasang IUD pada saat proses setelah lahir plasenta. Ya, biasanya langsung dipasang. Jadi nggak sakit ya? Tidak sakit. Loh, tapi kalau sesar? Kan sesar ibu langsung dipasang. Oh gitu ya? Oh, Iya, kan sesar kan juga tetap dikeluarkan bayi sama plasentanya. Iya. Nah, itu bidannya dokternya langsung pasang. Pasang. Iya, banyak yang biasanya sesar langsung pesen jadi dia nggak mikir 2 kali. Oh, nanti kapan pasang lagi gitu. Kalau ini kan IUD ini 30 hari setelah melahirkan baru boleh dipasang sama sesaat Ini kalau setelah melahirkan. misalnya kalau kita mau 5 tahun lah mau hamil lagi bisa? Oh, bisa. Bisa. Lepas 1 langsung tahun ngisi. mau hamil bisa. Iya, biasanya ini langsung efektif dibandingkan suntik KB. Oh iya iya. Kalau suntik KB atau ini hormon itu biasanya butuh waktu, kecuali yang ini ya pil. Kalau pil bisa langsung ya. Pil sama suntik KB 1 bulan bisa langsung. Tapi yang untuk ini dia misalnya 2 tahun saya pengen punya anak, lepas dia langsung efektif karena kesuburannya tetap ada. Hanya saja spermanya dihalangin ini untuk bisa masuk Oh gitu. ke rahim Ya. begitu. Ya, Tapi nggak ada pengaruh ke suami gitu, maksudnya suami kurang gimana gitu rasanya? nanti tanyakan kepada suaminya. Oh, Seandainya suaminya atau ibu minta dilepas langsung aja benangnya boleh. Itu nggak ngerasa. Iya. Aku termasuk yang dilepas benangnya. Iya. Ya, nanti akan ibu komunikasikan ke suaminya, ibu mau pakai IUD. Kalau yang mau dilepas benangnya itu nggak terasa sama sekali. Tapi nggak pengaruh, nggak bahaya. Enggak. Enggak Tapi juga. kalau yang ini ada terasa, tapi rasanya bukan sakit. Dia hanya terasa seperti benang apa ya? Nuncuk gitu ya? Enggak nuncuk. juga. Dia lembut ibu, ini berubah lembut kalau sudah Kena cairannya? kena cairan vagina. Ya, Iya. ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya. Nanti kalau ada apa-apa cepat periksa. Iya. Itu di media sosial itu banyak yang memang, ya dia pengalamannya dia mungkin karena dia nggak cocok ya, Iya. tapi sangat berlebihan sekali menyampaikannya. Iya Kan sih, kasihan di makanya. beberapa orang yang ternyata dia itu tidak bisa menggunakan KB apapun, dan kalau hamil risikonya adalah nyawa, Iya. pilihannya cuma IUD dan tidak berani menggunakan IUD gara-gara ditakut-takutin. Begitu saya menggunakan IUD dan alhamdulillah tidak apa-apa. Saya bidan Silvi, Dokter Ambar, bidan Irin menggunakan IUD. Ada satu yang kemarin itu nggak bisa menggunakan IUD, sudah pakai tapi nggak bisa. Termasuk bidan ini karena dia rahimnya itu seperti menolak. Oh gitu. Ya, terus sama bidan Yalita karena dia ada kista. Dia kepengen menggunakan IUD lagi karena efektif, tapi kista tidak boleh, kelainan rahim tidak boleh menggunakan IUD, akan gagal resikonya. Begitu, Iya. Ibu? Iya. Paham nanti? Iya. Langsung komunikasi ya sama dokternya ya. Iya. Untuk langsung dipasang IUD. Iya. Nanti kabarin kita periksa sini ya. Ibu yang ini ya, hari ini langsung ke sana ya Bu ya. Ya. Nanti Itu ada